Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Wahidi. Kembali lagi di YouTube channel saya. Di sini saya bukan membahas perihal yang lalu. Di sini saya akan membahas tentang geopolitik. Nah, selanjutnya inilah pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Geopolitik. Nah, sebelum itu kita harus memahami apa itu geopolitik. Sebelum lebih lanjut dan lebih mendalam, mari kita bahas tentang geopolitik. Oke. Geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Dari kata geo itu adalah bumi, dan politik atau dari bahasa Yunani atau politelia. Teia. Poli berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan teria artinya urusan. Jadi geopolitik ini disebut juga dengan wawasan Nusantara. Nah, kita udah mengerti apa itu geopolitik. Itu adalah wawasan Nusantara atau yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kita lebih dalam membahas tentang geopolitik tersebut. Oke, kita lanjut di pembahasan geopolitik. Saya akan menjabarkan atau menganalisis yang penting-penting saja di geopolitik yang secara umum dan garis besar. Di sini saya akan membahas 3, yaitu tentang geopolitik berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ada hak asasi manusia atau HAM. Nah, di sini di dalam Pancasila geopolitik yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila yaitu hak asasi manusia, yaitu di sini disebut hak asasi manusia memilih agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, di sini memilih agama atau kepercayaan masing-masing dan memberi kesempatan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan atau agamanya masing-masing. Di sini hak asasi manusia di geopolitik. Yang kedua adalah lebih mementingkan kepentingan masyarakat, tetapi tidak terlalu mementingkan individu atau golongan-golongan. Nah, berarti di sini lebih mementingkan masyarakat, berarti semua lapisan masyarakat kita lebih dahulukan daripada kepentingan pribadi maupun golongan-golongan. Dan yang ketiga adalah mengambil keputusan secara musyawarah dan untuk mufakat. Nah, di sini sebelum kita mengambil keputusan suatu apapun itu, kita harus terlebih dahulu musyawarah untuk mendapatkan mufakat. Lanjut kita bahas tentang geopolitik. Ada 2 aspek geopolitik. Di sini ada aspek sosial budaya dan aspek kesejarahan. Nah, yang pertama kita bahas aspek sosial budaya. Ini adalah di Indonesia terdiri atas ratusan bahkan ribuan adat istiadat, suku dan masing-masing agama ada di Indonesia yang berbeda-beda, yaitu berhubungan dengan interaksi yang mengandung potensi konflik yang besar. Jadi makanya di sini harus menjaga interaksi atau toleransi di antara berbeda-beda. Makanya Indonesia itu dilambangkan dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Meskipun banyak perbedaan di Indonesia, beda suku, beda agama, beda ras, apapun itu, tapi disatukan oleh NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua ada aspek kesejarahan. Kesejarahan ini dimaksud Indonesia pernah memiliki sejarah yang betul-betul diwarnai oleh peperangan, pengalaman sejarah yang tidak diinginkan lagi, yang mengalami perpecahan di negara ini, yaitu mengerebut kemerdekaan dengan semangat dan persatuan, sehingga merdekanya Indonesia dengan kesatuan tadi, Republik Indonesia tadi.
Makanya di sini harus menjaga satu kesatuan Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan NKRI tersebut. Itulah tadi tentang dua aspek yang kita bahas di sini. Oke, kita masuk di tujuan geopolitik. Di sini tujuan geopolitik dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada perdamaian abadi dan keadilan sosial. Di situ tujuannya sudah terlihat: kesejahteraan, perdamaian abadi dan kehidupan perdamaian serta keadilan sosial dari negara Indonesia tersebut. Dan tujuan yang kedua adalah kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka disimpulkan bahwa bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi kepentingan nasional, kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan melibatkan atau membina kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Tidak hanya di Indonesia tetapi seluruh dunia. Itu tadi tujuan dari geopolitik. Kita masuk tentang pembahasan tentang faktor-faktor geopolitik. Nah, di sini saya akan membahas poin-poinnya dan saya akan menjelaskan sedikit tentang faktor-faktor dari geopolitik. Yang pertama ada wilayah atau geografi, yaitu asas kepulauan. Asas kepulauan ini juga tak kalah penting. Asas kepulauan ini adalah diartikan sebagai lautan terpenting. Ini istilah dari Archipelago, antara lain terdapat dari dalam naskah resmi perjanjian antara Republik Venezia dan Michael Phelagos pada tahun 1268. Nah, perjanjian sudah lama kali. Yang ada Kepulauan Indonesia ini, bagian Kepulauan Indonesia ini adalah wilayah jajahan Belanda. Negara Republik Indonesia ini tak mencintai Indonesia meskipun bukan dari bahasanya sendiri tetapi ciptaan orang Barat. Dari bahasa Indonesia tersebut diciptakan oleh orang Barat. Jadi itu tadi dari Kepulauan Indonesia ini. Yang kedua ada konsepsi tentang wilayah kelautan. Nah, konsepsi tentang wilayah kelautan ini adalah perkembangan internasional, dikenal beberapa mengenai pemilikan dan penggunaan dari wilayah laut tersebut. Kita lanjut tentang faktor-faktor yang ada geopolitik yang ini ada karakteristik wilayah Nusantara. Ini ada berarti dia di benua Asia dan Australia dan di antara Samudra Pasifik. Jadi Indonesia itu terletak di benua Asia dan Australia, di antara benua Pasifik dan Samudra Indonesia. Kepulauan Indonesia terletak batas-batas astronomi tadi, contoh utara Java lebih dari 6 derajat 08 bintang utara. Jadi karakteristik wilayah Indonesia tadi, yaitu yang selanjutnya ada geopolitik dan geostrategi. Geopolitik ini dijabarkan lagi menjadi geopolitik itu asal istilah geopolitik. Tadi udah dijelaskan pandangannya apa itu geopolitik tadi. Dan selanjutnya ada geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik bangsa Indonesia ini jelas didasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan jelas tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia cinta damai dan tetapi lebih cinta kemerdekaan, menolak segala bentuk penjajahan karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
Itu tadi geopolitik bangsa Indonesia yang terus yang di geopolitik Indonesia, bangsa Indonesia dijabarkan lagi menjadi ada ini pembahasan geostrategi tadi. Geostrategi ini adalah pelaksanaannya, yaitu bagaimana mencapai tujuan, sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Itu tadi geostrategi. Yang selanjutnya ada perkembangan wilayah Indonesia, dasar hukumnya sejak 17 sampai 8 1945 sampai dengan tanggal 13 bulan Desember 1957 wilayah negara Republik ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorial Zin and Maritime Kringen Ordonansen tahun 1939 tentang batas wilayah laut Indonesia. Dari deklarasi Juanda tadi, kita lanjut saja di terakhir ada zona ekonomi eksklusif ZEE. ZEE ini adalah pemerintahan tentang zona ekonomi eksklusif yang terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE ini selebar 200 yang dihitung dari dasar laut wilayah Indonesia. Alasan pemerintah mengumumkan ZEE ini adalah yang pertama ada persediaan ikan yang semakin terbatas, yang kedua kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia, yang ketiga mempunyai kekuatan hukum internasional. Itu tadi faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Terima kasih atas penontonnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dan dukung channel ini agar bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan, saya baru belajar. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa lagi.